Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahidan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim, Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasul karim. Ikhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita dahulukan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentu lebih banyak daripada musibah yang mampir di dalam kehidupan kita. Selalunya demikian. Maka Imam Asy-Sya'bi itu kalau setiap pagi beliau sering menyampaikan, kita itu kalau bangun pagi berarti Allah itu memberikan kita kesempatan untuk menambah amal soleh kita. Maka ketika di pagi hari beliau ditanya tentang kondisinya, kaifa asbahta ya Syekh, bagaimana kabarmu ya Syekh hari ini? Fi nikmatai, di dalam dua nikmat, kata beliau. Fi khairin mansur wa sayyi'atin mastur, di dalam kebaikan yang banyak tersebar dan di dalam aib-aib yang masih ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau bangun pagi, Pak, dalam kondisi muslim, kita itu banyak kebaikan yang disebar Allah di sekitar kita. Solo Raya ini, Masya Allah ya, pengajian dimanapun banyak, Pak. Hari apapun ada, tinggal kita pilih yang mana. Banyak kebaikan yang tersebar. Kemudian Allah itu, Pak, saking baiknya kepada kita itu tidak pernah Allah itu diminta baru memberi. Allah itu tidak diminta saja Allah memberi, Pak. Kita kan tadi malam tidak berdoa rata-rata, ya Allah besok saya minta tolong jantung saya masih bisa berdetak ya Allah. Besok saya minta tolong hidung saya masih bisa bernapas ya Allah. Saya minta tolong besok tangan saya masih bisa dipakai bergerak ya Allah. Kaki saya bisa berjalan, matanya masih bisa melihat. Apa ada yang berdoa tiap malam begitu, Pak? Tidak ada. Kita enggak minta itu sudah diberi. Ya, kebaikan Allah terlalu banyak kepada kita. Kemudian di pagi hari ini kita terlihat baik, Pak. Kenapa kita terlihat baik? Karena aib-aib kita itu masih ditutup oleh Allah. Baiknya kita itu karena aib kita enggak ada yang tahu, Pak. Umpama Bapak Ibu tahu aib saya, ya ora gelem to, Pak, ngrungokke ceramahku, Pak. Ngopo? Nggih, dosane akeh no. Ternyata karena aku malah akeh ustate no. Mulai, Pak. Gitu loh, Pak. Kita itu kan mau gleger ya, Pak. Casingnya tuh lho, Pak. Sing kupulan iki kan kaya ustaz kabeh iki, Pak. Nggih, Pak, nggih. Apa nih sing liar-liar nih ustaz gede nih, Pak. Ya Pak, kita itu kenapa terlihat baik? Sebetulnya bukan banyaknya kebaikan yang ada dalam diri kita, tapi banyaknya keburukan yang Allah tuh
tutupi. Maka Muhammad bin Basir, orang ulama tabi'in, Pak, itu beliau ya bilang demikian, andaikan dosa itu ada baunya, maka orang akan menjauhi saya, karena saya banyak dosanya gitu loh, Pak. Andaikan kalian tahu dosa saya, kata beliau, kalian itu nggak mau dengerin ceramah saya, bahkan mungkin kalian akan menaburkan pasir di kepala saya. Itu beliau, Pak, ya, muridnya sahabat. Tapi kalau kalian tahu aib saya, maka pas ceramah kalian terus ya datang ke sini mbak pasir tuh kayak kesirai, Pak, surur gitu. Itu tabiin, Pak. Umpama aku, Pak, jenengan mboten gawa pasir, Pak, nggo botol prok kene, Pak, kaya ngene ya, ceramah gitu loh, Pak. Ya, kita terlihat baik itu karena Allah tutupi aib kita. Maka Allah itu maha sattar, maha menutup aib. Kalau ada orang Islam sampai kemudian aibnya dibuka oleh Allah, itu nggak mungkin dia berdosa sekali, Pak, tidak mungkin. Ada orang Islam kok maling konangan, Pak, itu ora mungkin pisan, Pak. Ada orang Islam kok selingkuh konangan, itu nggak mungkin pisan, Pak. Nggak mungkin sekali, pasti berulang kali, karena Allah itu maha sattar, nutupi aib. Tapi dianya tuh pengen buka aibnya sendiri, ya. Maka sebetulnya di dalam adab bermajelis taklim, Pak, ada satu adab yang mungkin sudah banyak tertinggal. Kita kalau di sekolahan ya anak-anak kita atau dulu kita TPA kan diajari Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu doa yang sering dibaca ketika waktu mau belajar. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu dan berikanlah saya kefahaman. Seharusnya ditambahi satu doa, ya. Kata Imam Nawawi, Allahumma stur aib muallimi anni wala tudhib barokah ilmuhu minni. Ya Allah, ya, ini amal, Pak. Sebelum dia ngaji itu para ulama dulu sering sedekah dulu. Jadi sedekah itu niatnya apa? Supaya nggak tahu aib gurunya. Ini adab, Pak, sebetulnya. Kita kalau mau ngaji itu bagus ini dikerjakan. Sebelum kita ngaji, nah kita masukkan ke kotak infak itu niatnya, ya Allah, tutupilah saya dari aib guru saya, supaya saya nggak lihat keburukan guru saya. Kalau saya ngelihat aib guru saya, bagaimana saya mau ngaji sama dia? Gitu, Pak. Ya. Wala tudhib barokah ilmuhu minni. Tapi jangan hilangkan berkah ilmunya, ya Allah, untuk kami ini. Betul, Pak. Ini sebuah adab yang mungkin jarang dikerjakan. Kita kan pengennya ditambahkan ilmu, ditambahkan paham. Ilmu tambah, ngerti aib guru nih. Nah, itu remok, Pak. Ya, maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah supaya aib kaum muslimin kita nggak lihat. Ya, kita nggak melihat aib saudara. Kalau kita ngelihat, itu sana ya kurang baik kalau kita nggak bisa menata rahasia. Bapak Ibu saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan membahas amal-amal yang paling cerdas, yang pahalanya nggak terbatas. Bahwa di dalam beramal Allah itu memberikan dorongan, targhib, bocoran, ganjaran supaya kita mau beramal. Contoh orang sholat itu, Pak, diberikan motivasi kalau bisa sholat itu ya di Masjidil Aqsa. Sebab kalau di sana satu rakaat nilainya 500 kali. Pahalanya dibocorkan, Pak. Kalau kalian sholat di Masjid Nabawi, satu rakaatnya senilai dengan 1000 kali, ya. Kalau di Masjidil Haram, satu rakaatnya 100.000 kali. Itu dibocori, Pak, supaya kita tuh mau ke sana itu, ya, mau ke sana. Dibocorkan amal rahasia pahalanya seperti apa. Kemudian orang baca Al-Quran itu juga pahalanya dibocori, Pak. Kalian baca Quran itu hitungannya per huruf. Satu huruf, satu alif lam mim berarti 3 pahala. Itu pun kata Nabi, orang yang bacanya susah itu malah 2 kali pahalanya. Misalnya macan itu wangel, kesulitan gitu, keliru terus, salah, Pak,
pahalanya malah 2 kali. Jadi macane kok suwi ya, terbata-bata waya tak ya. Kemudian ya keliru wae, itu malah pahalane double. Berarti malah pilih keliru wae ya. Ngaten Pak nggih? Iya mboten ngoten maksude. Lah jenengan maca sak lembar keliru terus kan ya ora tambah-tambah lah Pak pahalane. Beda dengan yang lancar atau meskipun 1 tapi kan cepet. Lah iki sak lembare 2 dina ya Pak. Ya itu kan suwe. Nah, Allah berikan dorongan meskipun kamu bacanya lama tapi pahalanya 2 gitu loh Pak. Kalau kamu lancar, tajwidnya bagus, tahsinnya luar biasa, bahkan mungkin bacaannya bersanad, ma'as safaratil kiramil bararah, kamu tuh kedudukannya tuh setingkat dengan sama dengan malaikat itu yang mulia. Dibocori Pak supaya kita baca Quran. Kalau kita sedekah ya dibocorkan pahalanya. Sedekah itu ya pahalanya dilipat gandakan 10. Ada yang 70, ada yang 700. Supaya jenengan sedekah itu semangat. Aku ini najan sedekah 2.000, iki padha karo 20.000, padha karo 170.000. Ning ngitungnya aja ngono ning apa. Nek nang sedekah 1.000 bae nek padha karo 10.000. Ya, supaya kita itu dibocori biar lebih banyak. Kemudian orang kalau menjenguk orang sakit, Pak, ya dibocorkan pahalanya. Jenguklah saudaramu di pagi hari, nanti sehari kamu didoakan 70.000 malaikat. Yang doakan malaikat, Pak, tur 70.000. Mereka makhluk yang tidak punya dosa, Pak. Makhluk yang tidak pernah bantah, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, dijamin doanya tokcer, Pak. Ya. Kemudian kalau kita sholat jenazah ya dibocorkan pahala. Kamu datangi saudaramu yang meninggal, kamu sholatkan, nanti pahalanya 1 qirat, 1 gunung. Ya, nanti kalau kalian sampai di kuburan, nanti 2 qirat, pahalanya 2 gunung. Dibocorkan. Nyambung silaturahim, ya dibocorkan pahalanya. Sambung silaturahim, nanti umurmu dipanjangkan. Maknanya bisa maknawi, bisa ya hakiki. Kalau hakiki ya ditambah tenan. Jamaah Nur Mirah mudah-mudahan habis silaturahmi umurnya ditambahkan nggih 200 tahun. Pripun? Ya piye ya ta? Jenengan umure dawa ya bingung ta akhire ya kedawan ya bingung ta. Menungso ki aneh dawa ya bingung, cendak ya ora gelem. Ya. Kalau silaturahmi ya rezekinya dilancarkan, dibocorkan biar kita mau nyambung silaturahim. Tapi ada amal itu Pak ya, yang disampaikan Ibnu Qudamah bahwa salah satu a'malin la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li'adhamiha. Ada 3 amal itu ya, enggak kuat kalau ditimbang di mizan. Mizannya kaboten, mizannya jebol Pak kalau dimasukkan 3 amal ini. Padahal mizan itu gede sekali. Dunia dan langit itu ditimbang di mizan itu mizan masih longgar. Tapi ada amal itu kalau ditimbang di mizan, mizannya jebol, ya, nggak kuat nampung saking gedenya amal itu. Ya. Dan kita besok di akhirat Pak, yang ditimbang itu apanya Pak? Yang ditimbang apanya Pak? Amalnya? Di dalam keterangan Nabi Muhammad SAW bahwa yang ditimbang itu bisa jadi 3 Pak. 1 yang ditimbang adalah amal solehnya, ya amal kita, sholate, maca Qur'ane, ya toh, pengajian teklak tekluke itu nanti ditimbang loh Pak, itu nanti Pak, gitu. Pengajian kok dingkluk, khusyuk terus langsung wassalam. Itu ditimbang loh Pak, itu nanti. Ya. Zikir pagi sore kita yang ditimbang di mizan itu ya amal itu dinaikkan di atas neraca timbangan itu ya. Kemudian bisa jadi tidak itu, bisa jadi yang ditimbang adalah buku catatan amalnya, catatan amal yang direkam oleh malaikat raqib dan atid, itu yang ditimbang di atas mizan itu loh Pak. Karena ada hadisnya itu, orang yang dibentangkan catatan amalnya di timbangan sebelah kiri dosanya banyak sekali ya, Allah bantu dia dengan 1 kalimat tauhid
la ilaha illallah. Kalimat hadis bitaqah ini Pak. Ya. Ternyata dengan bantuan satu kartu tauhid itu dia bisa masuk surga karena bersihnya tauhidnya. Maka tauhid itu penting Pak. Ibadah kita itu akan nol nilainya kalau tauhid kita ini tercemari dengan kesyirikan. Sebaliknya ada orang yang nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, tapi masuk surga karena bersih tauhidnya. Ya, ada itu? Ya ada. Usairin bin Abdil Ashal itu sahabat yang belum pernah sholat ya Pak. Masuk Islam ketika perang Uhud, mau ikut perang Uhud. Ketika perang ya mati. Sahabat bingung iki piye iki, belum tahu sholat, ternyata belum pernah sholat tapi mati syahid. Ya, kata Abu Hurairah, inilah orang yang insya Allah masuk surga meskipun belum pernah sujud kepada Rabbnya. Karena tauhid Pak, itu gede nilainya. Ya. Bisa jadi yang ketiga Pak, bukan amal solehnya yang ditimbang, bukan buku catatan dari malaikat raqib yang ditimbang, tetapi yang ditimbang adalah orangnya. Nanti orangnya itu dinaikkan di mizan. Dulu ada kisah menarik ketika Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon, ya, pohon yang mau diambil untuk siwak, Pak. Menek uwit niku sikile ketok, kempole niku ketok sebab kena angin, ya toh, betisnya tuh kelihatan. Kempole niku cilik banget, ora nek mentule ngono lho. Di kempole gerujur. Sahabat itu pada tertawa semua. Kempole gak ono mentule itu lho, Pak. Ya, jelarit bagi sahabat tertawa. Nabi kemudian menyampaikan, "Kenapa kalian tertawakan betisnya Ibnu Mas'ud? Itu kalau ditimbang di hari kiamat lebih besar daripada gunung Uhud." Itu loh Pak. Ya, betisnya Ibnu Mas'ud itu sak gunung Pak. Nek ditimbang itu maksudnya. Ya. Nek betisnya dhewe sak tanggul mungkin Pak. Ya, lumayan. Ya. Ada orang lagi dinaikkan di atas mizan itu, ya. Wong gede, lemu. Barang diunggahke ning mizan, itu bobotnya tidak senilai dengan sayap nyamuk Pak. Dong ngekek kabeh ta Pak nek ngono. Muadange oke ora tau salat. Ya, maka ditimbang itu remeh sekali dia. Ya. Lah ada amal itu Bapak saya muliakan, ketika ditimbang di mizan itu mizannya enggak kuat nahan. Saking gedenya amal itu. Amal apa yang disampaikan Ibnu Qudamah? Yang pertama adalah sabar. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar. Sesungguhnya amalan sabar itu pahalanya adalah tanpa hitungan. Maknanya tanpa hitungan borongan. Mboten diteliti satu-satu, ndak. Modelnya borongan. Nanti gede, ya. Gede sekali. Maka Nabi sampaikan marusiqa abdun khairul lahu wala ausa'a minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberikan rezeki yang lebih baik dan lebih luas daripada rezeki sabar. Sabar itu rezeki yang paling gede, yang paling luas itu orang diberikan sabar. Maka rezeki tidak hanya duit Pak. Orang kok bisa sabar itu berarti dapat rezeki, ya. Maka kan sabar itu nilainya ibarat kepala bagi badan kita. Penting banget. Semua amalan hati itu nanti ujung-ujungnya ke situ. Ke sabar ini. Sebab dia kayak kepala. Ya, kita itu Pak, ya, ada orang mungkin nggak punya tangan, masih bisa hidup. Nggak punya kaki, masih bisa hidup. Mungkin nggak punya mata, masih bisa hidup. Tapi kayak nggak punya kepala, bisa hidup betul. Gembung rok ngoten kira-kira. Mlaku ning masjid salat nang kira-kira piye? Sing arep nyalami piye lho, Pak? Ya ta, wedi semaure piye iki engko. Ya. Maka yang paling penting di organ
bagian ini kan kepala lah Pak. Maka kalau tempat saya KTP itu ya yang dipoto kepala Pak. Paspor ya sirah Pak, sirah yang dipoto. Mbok nek mungkin bokonge sing dipoto kan mungkin beda ya. Lho nek nggon aku sirah Pak, karena itu pentingnya sirah lho Pak. Ya kan sudah paling penting itu. Maka orang kalau tidak punya sabar, nggak punya din Pak. Nggak punya agama dia. Ya. Maka di dalam kaitannya sabar ya para ulama membagi sabar itu kan ada 3 Pak. Ya, sabar di dalam melaksanakan perintah atau ketaatan, kemudian sabar di dalam menjauhi larangan atau menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika kena musibah. Sabar kalau dalam jenisnya, sabar di dalam ketaatan ya, dan sabar di dalam menjauhi maksiat itu lebih gede pahalanya daripada sabar kena musibah. Sebab kalau kena musibah itu sabar terpaksa dengan tabrakan misalnya tiba, nggak ada pilihan lain kecuali sabar. Jenengan sakit, pilihan itu sakit apa? Ya nggak ada pilihan yang kedua, maka harus sabar, kepeksa, sabar iktirori, sabar terpaksa. Ya. Sedangkan ketaatan itu dan menjauhi maksiat itu sabar ikhtiari, sabar karena pilihan. Jenengan iki Pak, ini kan memilih apa? Oh bar subuh aku tak ngrungokke pengajian. Jane kan jenengan iso mulih lah. Kok malah teko pengajian? Itu kan karena sabar di dalam taat. Jane jenengan nggih iso mulih. Iso wae. Tapi jenengan lebih memilih untuk pengajian, itu kan sabar ketaatan. Ya. Sabar ini lebih berat daripada sabar kena musibah. Dia bisa milih Pak. Ya toh, iki kira-kira jenengan sudah di dalam masjid ini, ya ini sabar lagi nanti. Aku ngantuk tak tahan apa tak loske. Nek tak tahan sabar. Nek di loske ya rada sabar. Ya Pak nggih. Nah iya. Itu kan pilihan kita, tak loske turu apa tak melek-melekke. Nek terus ngantuk tenan ya tak wudu. Itu sabar pilihan. Bisa milih ya. Berat ya. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi fitnah Zulaikha, itu lebih gede Pak kesabarannya daripada Yusuf dimasukkan di dalam sumur atau dimasukkan dalam penjara. Itulah Pak. Karena ketika Nabi Yusuf menghadapi Zulaikha itu bisa milih apa? Ngelateni apa ngulungani. Coba nek kira-kira Yusuf itu jenengan, kira-kira piye? Lah piye wong kepeksa. Ora to wah dipeksa. Ya. Nabi Yusuf itu kan yang sobek kan baju belakang. Nah kira-kira jenengan yang sobek baju belakang atau depan? Ndak sobek tapi ucul sik. Serah karo klambi. Lah wayune kaya ngono, ayat. Anek wong wajahe ruwet kena minggat, wajahe wayu kaya ngono terus kono sing pengen. Ditutup di sana yang kamar pribadi. Itu dia punya 2 pilihan. Ikut atau lari. Kata dia, penjara lebih saya sukai daripada berzina dengan Zulaikha. Itu karena kuatnya kesabaran. Tetapi kalau dilihat dari realitas di hati beratnya, sabar di dalam kena musibah itu lebih berat di hati kita dibanding sabar melakukan ketaatan. Misalnya ibu-ibu bengi-bengi ditelepon, benar ini ibu? Ya ini saya. Mohon maaf Bu, ini suaminya kecelakaan, meninggal dunia. Ngono ki kira-kira piye Bu? Alhamdulillah penyakitnya mati. Ya Pak, wah mesti ya Allah kaget apa ya. Berat atau ditinggal mati suami. Malam-malam sisan infonya kondisi masih ngeliyeng-ngeliyeng bangun tidur, dibel begitu, kaget. Itu lebih berat Pak daripada sekedar melaksanakan sholat subuh. Ya tak? Nggih mboten? Iya.
Kalau dilihat dari realitas di hati, sabar kena musibah itu lebih berat di hati kita dibanding melaksanakan ketaatan. Cuma kalau orang kena musibah, baik dia muslim maupun kafir, dia bisa sabar. Anaknya meninggal, orang muslim bisa sabar, orang kafir juga bisa sabar. Kalau orang sakit, ya orang mukmin bisa sabar, orang kafir juga bisa. Ya, tetapi ada kesabaran yang tidak bisa dikerjakan orang kafir, yaitu sabar di dalam ketaatan dan menahan kemaksiatan. Dia itu kalau masuk masjid, Pak, enggak kuat, Pak, orang itu. Ya. Kalau mlebu masjid itu, orang kalau gandrungnya kemaksiatan, mlebu masjid, Pak, wabot ya, Pak. Bagi kita kan mudah, Pak. Karena kita sudah tahu seluk-beluknya Masjid Nur Pira. Mlebu Masjid Nur Pira seneng tok. Esok madang bengi madang. Ora seneng piye. Nah, saya ngerti kan, wah medhi iki ya mlebune kira-kira ku piye ya. Itu nek orang ngerti kan begitu. Sing mlebu ngerti, ora pengen mulih. Duren gratis. Foto. Voucher. Tapi tekane ya pas foto voucher tok kuwi ya. Sabar panitia iki yes. Kudu sabar double model menungso ngene iki akeh biyen ya. Nggih pengajian ra teko nek dum-duman sego kok. Nggih Pak nggih. Sabar panitia sabar kudu double ngene. Gitu loh Pak. Ya. Orang maksiat sulit masuk masjid. Sama jenengan kira-kira mlebu ning RRI enteng Pak Bot. Kok menengi saja enggak kayak enteng jenengan. Ngeterian senek lagi berat, sama-sama berat. Kita berbuat maksiat berat, dia berbuat taat berat. Orang kafir ya nggak mungkin taat, dia tidak punya kesabaran untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Di dalam kalimatnya Ibnu Qudamah menyampaikan kaitannya dengan sabar ini Bapak Ibu di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwa sabar itu ada 7 Pak. Banyak sekali sabar itu. Semua sifat-sifat baik amalan hati itu baliknya ke sabar. Kan saya bilang tadi bahwa sabar itu kayak kepala gitu Pak. Apakah pahalanya itu bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Amalannya gede. Yang pertama, sabar itu adalah iffah. Iffah itu sabar di dalam menjaga harga diri, iffah harga diri, sabar di dalam menjaga syahwat perut dan apa yang di bawah perut, kemaluan. Ya. Sabar di dalam masalah perut itu ya jangan sampai perut kita kemasukan barang yang haram atau usahanya yang haram. Ya meskipun enak Pak, jangan dimakan. Babi itu loh Pak, babi itu kan. Babi itu enak atau Pak? Orang yang ngomong enak kan berarti tahu kan ya. Nah, enak ya carine enak, carine enak. Saya wis tahu ngomong, tahu rasake enak carine. Ya, meskipun enak ya jangan ya. Dan babi itu kan binatang yang tidak buang Pak itu. Semua bagian babi itu bisa dimanfaatkan. Jenengan ngerti pendiri Pramuka siapa Pak? Lord Baden Powell. Wah, ini kita pembina Pramuka ini ngerti. Ya Pak. Loh, kenapa dia memakai tunas kelapa itu sebagai lambangnya? Karena yo kelapa itu bisa dimanfaatkan. Yo batangnya, yo daunnya, yo kelapanya, yo batok, yo sabutnya. Maka dia pakai itu. Dia belum tahu naik babi itu lebih banyak manfaatnya. Ini kalau dia tahu mungkin lambang Pramuka babi Pak. Karena babi itu nggak buang Pak dari segi apa-apa. Bulunya dipakai, ya lemaknya dipakai, dagingnya dipakai, nggak ada yang buang, kotorannya dipakai. Tapi itu haram Pak. Haram zatnya. Haram jual belinya, ya. Maka perut kita jangan sampai kemasukan barang yang haram. Ini kita jaga, ujane enak nih jangan.
jangan korupsi. Orang itu sebetulnya berbuat maksiat tuh ya karena nuruti syahwat perutnya. Dia tuh pengen tuh mangan sing enak, Pak. Jadi akhirnya supaya mangan enak ya maling, ya korupsi, ya ngapusi. Karena hanya menuruti syahwat perut sebetulnya. Nek kon mangan pohong ora seneng, nek kon mangan iwak sapi seneng. Pi supaya iso mangan iwak sapi, maling. Ngapusi, korupsi. Maka kata para ulama, dunia antum, dunia kita, Pak, itu hanya sebatas satu jengkal loh, Pak. Leher. Apa yang kita makan itu kalau sudah lewat sini, Pak, kerasa mboten? Enggak kerasa. Iki gedang apa iki? Iwak ini tekan weteng, Pak. Itu kan betane. Loh, kalian kok nuruti yang seperti itu? Hanya ingin makan enak, kemudian menghalalkan segala macam cara, itu berarti enggak sabar, enggak ifah. Ya, kemudian sabar dalam kemaluan. Kalau ada orang pacaran, ya itu kan pacaran tuh pakai cara setan. Nah, iya, pacaran tuh pakai cara setan, Pak. Orang pacaran itu sudah dihias-hiasi oleh setan akwar. Jadi sing ketok ning ngarepe pacarnya itu sing paling ayu, ya ta. Sing paling bagus. Sing lanang kukulen ngono ya tetep ketok bagus. Ya iso dilem kok ngono ya. Yang apa ya, wajahmu ya, kukulen itu ya bagai langit yang berbintang. Langit tidak ada bintang kan tidak bagus. Wajah kok enek jerawat ya rapi. Ya lah, wong yang-yangan iki ketok apik ya, Pak. Ya lah, sudah itu hias-hiasannya setan. Ya. Kalau kamu jadi bunga, saya jadi kumbangnya, ya Pak. Kalau kamu jadi bantal, saya jadi ilernya, kan lagi, Pak. Kalau kamu jadi hidung, saya jadi upilnya, kan. Ini wong yang-yangan kan kuwi, Pak. Tidak kena dalan Padang karo dalan Peteng lewat ndi, Pak? Peteng. Ini dalannya halus, kene ngronjal. Pilih pundi? Dalam pengalaman kandhane. Wirah dilawan ya kan. Itu dihias-hiasi. Itu enggak sabar itu, belum wayahe goncengke. Ya teman. Ya. Kalau sudah jadi suami istri, ya dia enggak sabar juga di bojo yang halal, tapi dia tumpahkan kemana-mana. Itu enggak sabar. Ya. Maka orang itu kalau enggak bisa ghadul basar, maka selamanya nafsunya akan tidak bisa dikendalikan. Kita mungkin ya 20 tahun lagi supir kita lebih bagus dari kita, pembantu kita lebih cantik dari majikannya, kan gitu, Pak. Nah, orang itu harus jaga. Kalau nggak bisa jaga pandangan, maka syahwatnya nanti akan berat. Ya. Kemudian ya kalau sudah kaitannya dengan kemaksiatan macam-macam, Pak. Gak bisa nahan sabar syahwat itu wis ukil modelnya. Ya, nomor HP ngono wis digenteni kontake. Jane jenenge Reni tapi kontake Roni, ya. Jane jenenge Eki ning jenenge Eko. Gen ngelabui bojone, "Sapa iki?" "Roni." Jebule Reni, ya, wah malah tak ajari aja, Pak. Jenengane ketok meneng ning ngrungokke. Dia gimana? Jenengane oh alah. Bar madang yo ngantuk modele. 2. Sabar itu syaja'ah kata Ibnu Qudamah. Syaja'ah itu apa? Sabar di dalam peperangan. Wong perang kuwi umum wedi, Pak. Pengen lari maka ada zaman kalau perang kok lari, ya, neraka. Orang itu jane takut di dalam peperangan, tapi dia nahan. Tuhnya sabar, saja. Ya berani, tapi kan keberanian yang dikumpulkan jane nggih wedi. Ada sebuah sirah itu di dalam peperangan sahabat sampai membuat kuburan sendiri. Nah, saya wedi yo, tapi nek melayu ya mlebu neraka wedi. Akhirnya membuat lubang kuburan sekalian. Wis genera melayu nyemplung sisan ning kuburan. Sapa musuhe mlebu rene sing mati aku pokoke. Itu saking kesabaran mereka, Pak. Arab Melayu rawani, ya. Tariq bin Ziyad itu menghadapi pasukan ya, Spanyol Eropa itu, Pak, ya. Dibakar kapalnya. Ayo,
Burimu ki laut, kapalmu wis tak obong sisan ya toh, karek maju pilihane. Ya toh, ya jadi wedi ini ngarep mlayu ngendi yo kapale kono. Ya toh, ya nek wonge mlayu tenan yo nglangi Pak. Tapi kalau kalian tidak yakin dan sabar, kalian tidak menang. Akhirnya bisa menang. Ya, misalnya takut tapi ditahan, itu sabar namanya saja. Yang ketiga salamatus sadr, yaitu apa? Lapang dada. Orang kalau tidak punya sifat salamatus sadr, hidup kita nyesek terus Pak. Tonggo tuku mobil jenengan adem panas menggigil ya, tuku motor nyonyor ya tahu nih. Orang di sifat sabar ini remuk Pak. Tonggo tuku piring muring, tonggo tuku gelang atine melang, tonggo tuku ceret mencret Pak jenengan ngene. Ya Pak, ini kalau tidak punya salamatus sadr, kok adikku kok luwih sukses ya ketimbang aku ya. Aku masih kok ruwet rezekine. Itu kalau tidak punya salamatus sadr, wes enggak hidup kita nanti ya. Yang keempat hilm. Hilm itu adalah bijaksana, sabar di dalam menahan marah. Marah itu kalau bisa ditahan, pahalanya langsung surga. La taghdab walakal jannah, tahan marah bagimu surga. Marah itu angel lho Pak. Nek wis marah itu kadang ya kaya wong edan lho Pak. Maka orang gila dengan orang marah itu 11-12. Nak ndulur. Wong edan karo wong nesu kuwi mirip padha. Jenengan wis ngerti wong edan dereng? Jong latih aku nggih, malah latih aku iki. Ya Allah. Lha Pak, wong edan Pak, wong edan itu kan nesu-nesu to, bengok-bengok nesu-nesu, marah-marah. Orang marah itu ya nesu-nesu to ya. Maka awalul ghadab junud wa akhiruhu nadam. Orang itu kalau ya marah, kaya wong edan, bareng gelo. Nesu, ya toh, HP bianteng, duwe. Bareng kuwi terus gelo, servis ki. Kita edan jane Pak. Ya toh, bar dibanteng-banteng dhewe bareng kuwi dandake dhewe wong edan. Nesu bojone keplekke, bar kuwi rujuk meneh, ya toh ngantek ngeprank sak Indonesia Raya. Ya ngerti apa ora kuwi? Tila, ngerti. Ya. Yang kelima kitmanus sirrin, yaitu menjaga rahasia. Sabar itu bentuknya mampu menjaga rahasia, mampu menjaga lisannya. Ada orang kan kadang diceritani, kita ceritani loh ya, ning kowe tok lho ya. Aja tok ngomongke sapa? Ya diceritani. Wah lambene gatel Pak iki. Iya ya, akhirnya kowe tak ngomongi ya ning kowe tok lho ya. Aja ngomong sapa? Iki ya padha wae, ya to. Wis sak kampung ngerti kabeh. Ya iki ora sabar, tidak kitmanusir. Mau dikeki cerita, yo aja nyritake. Maka kata Imam Al-Ghazali, man naqala ilaika naqala anka. Orang yang datang kepadamu bercerita nanti suatu saat akan menceritakan kamu. Enek wong teko ning omahmu ngejak cerita, terus dheweke critake wong liya. Hati-hati, nanti jenengan suatu saat akan diceritakan sama dia. Ya, nek nyritake apik ora gayeng Pak, nek nyritake elek lho Pak gayeng Pak. Wong salate sregep banget ora penak kita diceritake ngene. Wong itu kendaan anyar iki. Tumpahane Nmax iki. Ngono kuwi diceritake penak. Ya ta? Maka saya muliakan, hati-hati. Orang yang datang kepadamu bercerita nanti suatu saat akan menceritakan kamu. Orang kalau diberikan rahasia ya jangan disebarkan. Yang keenam, zuhud itu sabar di dalam menahan kemewahan hidup. Sugih wonge Pak, tapi dia tidak glamor, ya. Tidak kemudian semuanya itu dibelikan mewah-mewah, dia tahan, itu namanya zuhud. Maka zuhud ya pilihan, zuhud pilihan atau zuhud terpaksa. Uangnya melarat, zuhud ya wajar. Zuhud lah melarat lah, uangnya sugih zuhud, nah itu hebat, uangnya zuhud, barang dia apa-apa ora zuhud piye. Uangnya sugih, misalnya tuku Pajero kuat, tuku Alphard kuat. Neng tukoke ceri bae. Itu namanya zuhud. Liyane iso dienggo sedekah, ya toh? Iso nggo nyantuni fakir miskin, buat sedekah, itu namanya apa? Zuhud. Dia bisa itu loh. Ada orang yang tidak bisa loh, Pak. Nanti di YouTube kan banyak itu.
para crazy race itu ngeri Pak itu. Jaket swidak juta, celana 15 juta, jam tangan loh 400 juta. Jam tangan lho Pak. Loh, jam 400 juta karo sing regane 50.000 padha ora to? Apa nek 400 juta luwih seser? Ya malah kacau to. Lho butuhe jame kan wektu tapi dia nggak bisa membedakan ini boros atau enggak, mubazir atau tidak, itu nggak sabar ya toh. Ini kisah jam 400.000 400 juta ya toh, kalau sing 50.000 kan podo. Lah nek 400 juta luwih gede misale didolen ning weteng disetuti ngono ya kok yang pekak ta Pak ngene ya ta. Ya aneh ta Pak itu, dia nggak sabar itu. Dia nggak sabar. Iya kudetmu dhewe, nyambut gaimu dhewe. Tapi sebetulnya lancarnya rezeki yang Allah berikan kepadamu, sebetulnya kamu tuh mau diamanai amal yang orang tidak bisa. Apa itu? Nyedekahi orang. Tidak semua orang bisa. Lah kok belanja ke mobil mewah, ya toh iPhone yang larang-larang, ya toh belikan laptop yang mahal-mahal, beli rumah 5, beli mobil 10, boros sih, nggak sabar. Ya. Maka yang ini kita mungkin ini enak ora ya kita aku ngomongnya ini. Kita pada aku kabeh. Berarti yang nomor 7. Nah, ini nomor 7 qanaah. Qanaah itu sebetulnya bagian dari sabar atau Pak? Sabar menerima bagian kesulitan hidup, ya, menahan kekurangan. Itu qanaah. Melarat, ya, sabar. Ya, itu sabar lagi toh Pak. Maka saya bilang tadi amalan hati itu muaranya ke situ lagi. Maka dia seperti kepala itu loh Pak. Balik-baliknya ujung-ujungnya ke sabar. Allah berikan kita miskin itu ya lalahu khairan, mungkin yang terbaik bagi kita. Bahwa apa? Allah itu kalau sudah kepada kaum muslimin rata-rata ya hidupnya ya rata-rata susah. Kenapa? Biar kamu itu mikirkan yang di sana itu loh, surgamu. Orang kalau sudah nyaman di dunia itu lali dengan yang di sana, lupa. Maka biasanya orang mukmin itu hidupnya susah itu karena kena betah, Pak. Kena betah akhirnya mengusahakan yang janji yang lebih abadi. Yang kedua, Bapak Ibu, amal yang pahalanya tanpa batas itu adalah memaafkan. Surat Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dirinya dan tidak sekedar memaafkan tapi mau menyambung hubungan baik. Ini beda loh Pak. Nek sekedar memaafkan, kadang orang iya memaafkan, kadang juga terpaksa memaafkan, tapi nggak mau nyambung hubungan baik. Orang Islam itu kalau bisa ya jangan sampai berselisih. Sebab hati kita itu ya kalau sudah ya berselisih, ya bertengkar, kemudian apa namanya? Ya ada masalah dengan teman, itu hati kita mudah retak. Maka kata Ibnu Hajar itu hati kita seperti gelas-gelas kaca gitu Pak. Apa ya lagu ya Pak? Niat dan niati lah. Kayaknya ya apa lah ya. Ya Pak ya. Hati kita tuh kayak gelas-gelas kaca. Kalau sudah bentet Pak, jenenge kaca Pak, bentet. Kadang orang itu misalnya padu wong loro nih, padha-padha wong Islame, padha-padha wong ngaji, padha-padha wong masjid padu. Didamekke Pak. Yo diislahke, ya damai lo ya, damai. Salaman lo ya, salaman. Rangkulan ya, rangkulan. Kadang ngambung-ngambungan barang wis ya. Tekan ngomahe kadang isih berkhianat. Jane sing bener ya aku jane. Ya toh, kae jane. Loh, kamu sudah diislahkan, ditutup. Udah, ojo ngomongke, jangan membela diri. Semua orang itu pasti akan membela dirinya, membenarkan kelakuannya. Tapi bisa jadi kita salah. Itu manusia. Lah kalau kita dizalimi orang, kalau pengen dapat pahalanya itu tanpa batas, maafkan. Dan memaafkan itu diiringi dengan mendekat. Ora gur enek wong nyaluk ngapura tok maafke ning aku nek kon nyedak aku mah lha. Ya toh, Pak. Aku nek kon nyedak iku mah, nek wong ora nyedak ya udah. Maafkan sudah, tapi dengan nyedak. Memberi maaf itu mudah, maafkan itu. Ya lah, memberi maafnya mudah, tapi mendekatnya itu sulit. Maka dikompleti yang memaafkan dan mendekat. Ini contohnya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, Pak, sirahnya luar biasa. Ketika kecil dibuang saudaranya, sehingga dia jadi budak di situ.
sehingga masuk penjara dia. Ya, ketika sudah sukses dia balik kepada keluarganya, kepada kakak-kakaknya yang dulu memasukkan dia di dalam sumur itu. Dia tidak pernah ngungkit masalah itu. Enggak pernah ngelingke, Mas, kowe dhisik nyemplungi aku ning sumur kowe itu, Mas. Iya, Pak. Nu akhlaknya luar biasa Pak para nabi, Pak. Dalam rangka menjaga hati kakak-kakaknya yang mendolimi dia itu, dia tidak pernah mengungkit masalah itu. Tidak pernah. Maka kita kalau pengen pahalanya kita tanpa batas itu ya sini Pak, ya, memaafkan dan memperbaiki hubungan, tidak hanya bermaaf, memperbaiki hubungan, ya. Maka saya muliakan, jam dong Pak Isan Pak. Masih tahu cepet gitu. Ya Pak, ya bisa. Orang mukmin itu Pak, orang mukmin itu sifatnya kata Nabi, al mukmin ghirun karim wal fajir hibbul laim, ya. Orang mukmin itu sifatnya ghirun, gampang kapusan, karim tapi jiwanya mulia. Wong mukmin tuh Pak, saking apike itu kadang gampang kapusan. Sebab apa? Ya memang orang mukmin itu akan melihat orang lain itu seperti dirinya. Oh aku ki jujur, kae wong mesti jujur. Oh aku amanah, berarti kae wonge amanah. Ternyata ora dihapusi. Maka wajar orang baik itu kadang tersakiti di dunia karena kebaikannya. Jadi kan setahun dulu sinetron mboten. Niki dalile kudu ngene-ngene iki jenengan gen gampang ya kan. Nek jenenge sinetron ada pelaku antagonis, ada pelaku protagonis, ada pelaku kebaikan, ada musuhnya. Kira-kira sing kerep dihapusi niku penjahate apa lakone? Lakone. Ya Bapak. Paham nggih? Ngono wae gen gampang jenengan. Pak. Loh, orang itu Pak, karena baik memang kadang mudah tertipu. Tetapi Nabi sampaikan, orang mukmin tidak boleh masuk di lubang yang sama. Ngerti kapusan karo wonge. Lah kok sesuk dihapusi meneh goblok. Nek sing ngerti wong iki genara amanah malah konsen meneh karo dhewe itu ya bukan orang mukmin namanya. Tapi rata-rata orang mukmin ya biasa, kapusane biasa. Dihapusi, dibelenjani lah. Karena kita melihat diri orang lain seperti kita. Saya itu jujur, dia jujur. Sebaliknya, orang jahat jarang kapusan. Nggak, Jojo kaya aku ini, maling ini. Jojo kaya aku ini ngapusi. Maka dia selektif itu loh Pak. Paham kan? Iya. Loh penjahat kok kapusan ini penjahat rukun loh Pak. Gimana? Lah iya. Orang kalau jahat itu sulit ditipu. Dia penjahatnya. Madak kaya kaca gitu lho Pak. Iki wong Jojo kaya aku ya iki. Kita ajak kerja sama Jojo engko ning mburi ngapusi ngono. Dan dia teliti gitu loh. Ya, maka kebalikannya orang ghirun, gampang kapusan, tetapi jangan sampai ya kita itu tertipu dua kali. Tetapi Pak, lebih baik orang mukmin itu jangan sampai pernah kapusan, toh Pak. Itu dengan modal basirah. Basirah, orang mukmin kalau ibadahnya bagus kan basirahnya tepat Pak. Di sawang saka prejengan ini kena ngapusi gitu. Ngono kok nekat ya keblidok ya ta. Maka ya hati-hati. Tetapi sifat dasar kita itu ya, kalau orang mukmin ghirun karim, kalau orang fajir hibbul laim ya. Mereka ya perhitungan sehingga jarang ngapusan ya. Yang terakhir Bapak Ibu adalah amal yang pahalanya enggak terbatas ya, siam, puasa. Dalam hadis Qudsi kan begitu Pak ya, bahwa kullu amalin bani Adam lahu, semua amalnya anak Adam untuk dirinya illa siyam, kecuali puasa. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu untuk saya, maka saya sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Pahala puasa itu tidak diberitahu bocorannya Pak, karena saking gedenya. Orang itu kalau memberikan hadiah yang gede itu biasanya disembunyikan. Contoh jenengan ro bojomu, "Mi, apa ya Mas? Kowe Ramadan khatam pisan ya. Kene khatam pisan kok tak kai hadiah." Hadiah apa Mas? Hadiah mie ayam sak mangkok. Kira-kira piye Pak? Ayam mie ayam. Mangkok pisan ya ta.
remeh gitu loh Pak. Tapi nek kowe maca Quran ya, khatam pisan, Ramadan pisan wae, kok tak kei hadiah. Hadiah apa Mas? Wis pokok tak sembunyikan ya toh. Engko nek wis rampung Ramadan khatam pisan, motone ditutup, tangane kon buka iki lho tak kei ya diting ngono. Wah, kunci Avanza. Wah, kunci Avanza, kuncine truk. Dia semakin terkejut gitu Pak ya lah. Itu Pak. Hadiah itu kalau gede, surprise itu loh Pak, mesti disembunyikan. Kalau nggak surprise, ya didahulukan, diberitahu. Maka ya ini tadi semua nanti pahalanya surprise semua. Sabar, memaafkan orang lain dan tidak hanya sekedar memaafkan, tapi kita yang mendekat. Dia yang berbuat zalim kepada kita, tapi kita yang mendekati dia. Karena memaafkan itu juga ada 3 lah Pak. Al-afu, as-safhu, al-maghfirah. Orang itu kadang memaafkan karena diminta. Ada orang itu meskipun tidak diminta memaafkan orang lain. Ada semua orang itu dimintakan maaf. Seperti ya khutbah Jumat, Allahumma gfirlil muslimina wal muslimah, itu dia akan minta ampunkan kepada seluruh kaum muslimin. Lah kita itu kalau memang pengen senang diampuni Allah, sebegitu pula kita pengen teman-teman kita itu ya diampuni Allah. Siapapun Pak, ya orang yang menyakiti kita, ya kita pengen supaya dia juga disadarkan oleh Allah. Ini jiwa dai itu begitu Pak. Tidak hanya kita yang masuk surga, tapi seluruh teman kita masuk surga. Bahkan orang yang menyakiti kita masuk surga. Ini kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu luar biasa. Meskipun di dalam penindasan kaum muslimin awal-awal itu, Abu Bakar bilang, kalian jangan terlalu benci kepada mereka, demi Allah saksikan mereka nanti akan masuk Islam. Gitu akhirnya. Pak, kalau kita terlalu benci kepada orang yang menyiksa ya kaum muslimin ketika itu, ya sulit memaafkan. Maka kita jiwanya mudah memaafkan, mudah berbuat baik. Dan yang ketiga, siam tadi dijaga puasanya Pak. Mudah-mudahan bisa betul-betul naiknya sempurna, karena amal siam ternyata bisa mengalahkan amalan jihad sabilillah juga. Begitu Pak, karena waktu sudah habis, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah, salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.